Halo, perkenalkan, nama saya Siska Jennifer. Asal instansi saya SMP Negeri 2 Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Sobiri, SH MSI. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai manajemen ASN. Kedudukan ASN. Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil ataupun PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya, fungsi, tugas, dan peran ASN. Adapun fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Serta yang ketiga, mempercepat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras, dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Selanjutnya, Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah memiliki program yang dinamakan dengan 6P yang masuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P itu meliputi 1. Perencanaan 2. Perekrutan dan seleksi 3. Pengembangan kapasitas 4. Penilaian kinerja dan penghargaan 5. Promosi, rotasi, dan karir serta yang keenam, peningkatan kesejahteraan. Literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan internet, dan lain sebagainya. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Terdapat 4 kompetensi literasi digital yang harus dikuasai. Yang pertama, digital skill. Yang kedua, digital culture. Yang ketiga, digital ethics, dan yang keempat, digital safety. Kita juga perlu mewaspadai penipuan yang dapat terjadi di dalam dunia digital. Adapun ragam penipuan dalam digital adalah yang pertama, scam, yaitu permainan atau tindakan untuk menipu kepercayaan seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Yang kedua, spam, yaitu segala jenis komunikasi digital yang tidak diinginkan dan tidak diminta, yang dikirim secara massal. Selanjutnya ada phishing, yaitu
salah satu ancaman yang paling membuat frustasi yang kita hadapi. Dan yang terakhir ada hacking, yaitu aktivitas ilegal dan pencurian data oleh penjahat dunia maya yang mengacu pada penyalahgunaan perangkat seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan jaringan untuk menyebabkan kerusakan atau sistem yang rusak, mengumpulkan informasi tentang pengguna, mencuri data dan dokumen, ataupun mengganggu aktivitas terkait data. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Jadilah ASN yang berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. ASN beramal, ASN beramal.